Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu terhadap setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Bapa, jamah hati setiap kami, agar kami boleh terus dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema berguna atau sia-sia. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 2 ayat yang pertama sampai yang kedua dan ayat yang ke-6. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Ada sesuatu yang disebut sebagai kedaulatan Tuhan. Hal itu adalah hak dan keputusan Tuhan sendiri. Kita tidak pernah mengerti kenapa demikian. Namun jika kita terfokus dengan hanya bertanya-tanya kenapa atau kenapa dia, maka kita akan menjadi kecewa dan tidak akan pernah mampu menghidupi rencana besar Tuhan. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk tujuan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, maka satu kali nanti kita akan melihat bahwa sesuatu yang besar yang bukan hasil prestasi kita, justru itulah yang telah menjadi alat Tuhan untuk membuka pintu menuju rencana Tuhan. Ada orang yang lahir dengan kepintaran yang luar biasa, ada yang hanya biasa-biasa saja, bahkan ada juga yang lahir boleh dikatakan memiliki intelijen yang di bawah rata-rata atau tidak pintar. Salahkah Tuhan yang menciptakan manusia dengan kondisi yang berbeda-beda seperti itu? Bagaimana bisa dikatakan adil jika mereka bersaing di dunia yang sama, namun dengan modal dan bekal yang berbeda? Ada yang pintar, ada juga yang bodoh, atau tidak pintar sama sekali, atau lambat sekali untuk mengerti. Film yang pernah dibintangi oleh Tom Hanks beberapa puluh tahun lalu yang berjudul Forrest Gump bercerita tentang seorang pria yang IQ-nya jauh di bawah rata-rata, nyaris idiot dan memang bodoh. Tapi dia tidak menggunakan kebodohannya untuk menyesali diri atau untuk menyalahkan Tuhan atau bahkan untuk meminta-minta. Dari sang penulis kisah novel Forrest Gump tersebut yang bernama Winston Groom, kita bisa mengerti bahwa kisah hidup Forrest Gump adalah sebuah kisah yang diangkat dan terinspirasi dari beberapa orang yang memang seperti itu. Dikatakan bahwa the character was directly inspired by a handful of real people. Karakternya Forrest Gump itu lahir terinspirasi dari riwayat hidup orang-orang yang nyata ada, yaitu Sammy Lee Davis, seorang veteran perang Vietnam, juga Jimbo Meador. Orang-orang seperti itu justru mengubah hidup dan hidup orang sekelilingnya karena dan dimulai dari kekurangannya yang adalah kedaulatan Tuhan. Ada juga orang-orang yang lahir dengan kecantikan jauh di atas rata-rata dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Ada yang menggunakannya sebagai alat untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri, sekalipun hal itu merusak banyak orang, seperti melacurkan diri dan menjual kecantikannya untuk siapa saja yang berani bayar mahal. Namun ada juga yang menggunakan kecantikannya menjadi alat atau kunci yang membukakan pintu bagi rencana agung Tuhan. Esther memang lahir sangat cantik parasnya, tapi Esther menemukan ternyata kecantikan parasnya itulah yang menjadi kunci pertama untuk pada akhirnya menyelamatkan bangsanya dari pembantaian dan kebencian dari seorang yang bernama Haman bin Hamedata. Demikian juga dengan Musa, bayi itu lahir dengan paras yang elok dan menggemaskan,
sehingga kecantikan wajah bayi Musa yang menggemaskan, lalu menangis, telah membuat putri Firaun jatuh hati. Ternyata itulah pintu pertama menuju rencana besar Tuhan. Apakah yang kita warisi yang sebenarnya bukan hasil usaha atau prestasi kita, kecantikan atau elok paraskah, talenta dan kemahiran akan sesuatu, itu adalah dari Sang Pencipta kita. Akankah hal itu menjadi sesuatu yang berguna atau sekedar sia-sia? Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, biarkan aku menemukan hal-hal yang Engkau telah berikan bagiku, dan biarkan itu aku gunakan untuk memuliakan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.